Saya ingin Pak Prabowo hari ini dengerin saya. Jihan itu berhak untuk jadi pemimpin. Dulu kan dia di kabinet, karena nggak ada basa-basi yang diucapkan Jihan tadi. Dia bypass semua kegelisahan masyarakat kita. Apa karena dia muda? Banyak anak muda yang fura-fura faham alias fufu fafa. Jihan mengerti arah demokrasi padahal dia adalah dokter. Bayangin coba. Tapi dia membuat analisa yang tepat tentang keadaan hari ini, oligarki, hukum yang buruk, korupsi. Dokter membuat analisa politik. Saya memberi kritik terhadap kondisi tubuh bangsa ini. Kata analisa itu sama dengan kata kritik. Artinya membongkar anatomi. Analisis artinya menguraikan anatomi, right? Di dalam ilmu kedokteran, analisis artinya menguraikan anatomi supaya bisa langsung dilihat jaringan mana yang rusak. Di dalam ilmu kedokteran ada istilah apoptosi. Dokter Jihan kasih tahu saya kalau saya salah, tapi nggak pernah salah saya. Apoptosi itu kondisi sel yang rusak yang akan bunuh diri supaya tidak mengganggu sel yang lain, betul kan? Jadi Tuhan alam semesta memberi fasilitas pada si sel untuk bunuh diri supaya dia tidak mengganggu sel yang lain yang sehat. Kalau dia gagal bunuh diri, dia lakukan metastasi, mengganggu, lalu jadi sel kanker. Tapi ada seorang pemimpin yang sekarang nggak mau bunuh diri, walaupun dia udah merusak kanker nasional. Namanya Dr. Mulyono. Itu yang terjadi di kita sekarang. Keinginan kita untuk melihat bangsa yang bermutu, bangsa yang pernah mendalilkan kemerdekaan atas dasar kekuatan pikiran, nggak ada lagi sekarang. Orang bicara tentang komposisi kabinet, orang bicara tentang apa yang akan dia peroleh kalau masuk dalam kabinet. Sebagian besar adalah menteri-menteri yang carry over dari kekuasaan yang kemarin. Menteri-menteri Pak Jokowi ada di situ. Banyak orang yang mulai kecewa melihat bahwa ini kabinet besar sekali. Kabinet yang mengalami obesitas, dan itu memberatkan dokter nanti. Karena obesitas itu adalah the mother of all penyakit, disease. Betul kan, Ian? Gula itu sumber dari segala macam penyakit, ibu dari segala penyakit. Jadi kelihatannya kita akan hidup dalam 5 tahun ke depan dengan kondisi kabinet yang besar. Artinya apa? Saya mesti bayar pajak lebih banyak untuk gaji mereka. Kalian mesti keluarin pajak lebih banyak untuk menggaji kabinet yang besar. Jadi mereka senang, kita yang susah karena kita mesti bayar. Kan mereka kita bayar. Setiap tambahan 1 pegawai di kementerian, setiap orang harus bayar 2 juta per tahun untuk gaji mereka. Jadi pendapatan Anda akan dipakai untuk bayar kabinet. Tapi kita ingin lihat, kalau kita bayar mahal, mestinya dia menghasilkan kebijakan yang pro pada keadilan, pro pada kemakmuran, anti oligarki, hindari korupsi. Itu yang akan kita tagihkan pada Pak Prabowo. Dari Lampung kita tagih itu.